warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Silvira Noeltasari yang akan membahas tentang kasus yang akhir-akhir ini mencuat di sosial media, yaitu kasus penggelapan 109 ton emas PT Antam. Kasus ini bermula karena adanya penyalahgunaan wewenang dari sejumlah internal PT Antam. Sejumlah penjabat yang memiliki jabatan strategis di perusahaan tersebut malah menjadi dalang dari penggelapan ini. Contohnya yaitu mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM terlibat dalam produksi emas ilegal. Mereka memproduksi emas lalu kemudian diberi cap label Antam tapi tidak menggunakan prosedur yang sah. Hal ini sangat merugikan pastinya untuk PT Antam karena merek mereka lah yang digunakan. Sebagian besar dari 109 ton emas dalam kasus ini ternyata berasal dari sumber yang tidak sah, termasuk dalam penambangan ilegal dan pemasukan emas dari luar negeri yang tidak mematuhi prosedur yang sah. Meskipun emas itu asli, tetapi cara perolehannya yang ilegal menyebabkan dampak negatif baik dari segi regulasi maupun keuangan negara. Emas yang seharusnya diproduksi secara sah harus beredar tanpa izin dan dapat mengancam kestabilitasan pasar logam mulia dan merugikan sektor keuangan negara. Ternyata kasus ini sudah berlangsung dari 1 dekade yang lalu, yaitu pada tahun 2010 sampai 2021, yang menunjukkan adanya kelemahan signifikan pada sistem pengawasan internal PT Antam itu sendiri. Ternyata tidak hanya oknum-oknum internal PT Antam itu sendiri yang terlibat. Terdapat dugaan bahwa adanya persekongkolan dengan pihak luar yang menyebabkan aktivitas ilegal ini tidak terdeteksi dalam waktu yang lama. Sistem pengawasan yang lemah dan mekanisme kontrol yang tidak efektif berkontribusi pada kelangsungan praktik ilegal ini. Dari kasus ini, selain dampak kerugian finansial yang sangat besar, ternyata hal ini atau kasus ini dapat merusak reputasi PT Antam yang dikenal sebagai produsen emas dan logam mulia yang terpercaya. Skandal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap produk-produk PT Antam karena konsumen mulai meragukan keaslian produknya. Pengaruh buruk ini berpotensi menghantam penjualan serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan investor pada PT Antam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari akar permasalahan dari ilegalnya atau penggelapan 109 ton emas PT Antam. Di sini saya, Silvira Noeltasari, akan memposisikan diri saya menjadi public relation dari PT Antam itu sendiri. Sebagai perusahaan yang dikenal sebagai produsen emas logam mulia yang terpercaya, PT Antam saat ini merasa sangat prihatin atas terungkapnya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum-oknum internal pada PT kami. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk konsumen setia kami, mitra bisnis, dan masyarakat atas kejadian yang sangat-sangat tidak terduga. Kami memahami betul bahwa kasus ini menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan yang selama ini dibangun dengan penuh kerja keras. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk bekerja lebih keras lagi dengan pihak yang berwenang, seperti Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami juga memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh akan segera diterapkan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengembalikan kepercayaan publik, kami akan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal yang ada. Semua prosedur operasional akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa kontrol yang lebih ketat dan efektif dapat diterapkan di seluruh proses produksi dan distribusi produk logam mulia.
Kami juga akan melakukan pelatihan dan penyegaran kembali bagi seluruh jajaran manajer dan karyawan untuk memperkuat integritas dan profesionalismenya di perusahaan kami. Kami menyadari bahwa transparansi adalah kunci utama untuk menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, kami akan mengedepankan komunikasi yang jujur dan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan dan media. Kami juga akan segera merilis informasi terkait langkah-langkah konkret yang akan kami ambil dalam memperbaiki masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kami ingin memastikan bahwa semua langkah yang kami ambil dapat mengembalikan kepercayaan yang telah terjalin selama ini. Sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, kami juga berkomitmen untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya membeli produk logam mulia melalui saluran yang sah dan terpercaya. Kami akan meluncurkan kampanye edukasi yang bertujuan untuk membantu konsumen lebih memahami cara membedakan produk resmi PT Antam atau produk PT Antam yang ilegal atau yang tidak sah. Kami juga berterima kasih kepada pihak media yang telah bekerja sama dengan kami untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Kami berkomitmen akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan media dan berbagai lembaga terkait guna memperkuat regulasi dan pengawasan di industri logam mulia. Kami menyadari bahwa ini adalah masa yang penuh tantangan. Namun, kami percaya bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, PT Antam akan mampu melewati krisis ini dan kembali menjadi perusahaan yang dihormati dan dipercayai di industri logam mulia. Sekian dari penyampaian saya terkait akar masalah pada PT Antam dan peran public relation pada PT Antam itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.